Kali ini saya akan mencoba mengganti kabel speedometer pada mobil Suzuki Katana. Saya pakai partnya SGP original, ini kode partnya made in Indonesia. Nah, kenapa saya ganti? Karena yang sekarang ini terpasang pada mobil itu ketika kecepatannya itu kurang dari 20 km per jam, itu jarumnya itu goyang-goyang gini ya. Tapi kalau lebih dari 20 km per jam itu bisa stabil, bisa diem. Tapi masalahnya ketika kurang dari 20 itu goyang-goyang gitu. Nah, itu membuat dipandang tidak enak, makanya saya coba ganti apakah bisa sembuh atau tidak. Saya akan coba buka. Seperti ini yang mengunci ke bodi ya. Kemudian ini yang nanti ditransfer case, kayaknya ditransfer case ya ini. Jadi cara kerjanya ini nanti dihubungkan ke transfer case dan muter gitu ya. Output transmisi, tapi lebih tepatnya untuk yang Katana di transfer case nya nanti kita coba. Ini ada sealnya, ada o-ringnya, dan ini yang menuju dashboard, indikator dashboard. Ujungnya seperti ini ya. Kalau saya putar aja kok muter. Nah, kalau baru gini kan dia halus ya, tidak ada hambatan. Nah, yang susah itu masangnya nanti di bagian dashboard sepertinya. Nah, akan saya coba gimana berhasil atau tidak. Silakan ikuti terus video ini. Langkah pertama, kita buka yang bagian bawah setir itu kan ada covernya ya. Nah, itu dibuka, saya buka ya karena nanti untuk mengangkat dashboard supaya bisa melepas speedometer. Kemudian kita buka setirnya dengan kunci 17, kita lepas. Kemudian 4 baut yang mengikat speedometernya kita lepas, 2 atas dan 2 bawah. Kemudian kita buka cuknya dengan kabel minus. Nah, ini kita buka supaya nanti kita bisa mengangkat dashboard, supaya speedometernya itu bisa kelepas. Karena kalau nggak diangkat speedometernya itu, nggak diangkat dashboardnya, itu susah ya untuk melepas box speedometernya karena terhalang oleh tombol hazard merah yang berada di depannya, persis depan speedometer. Makanya ini kita lepasin baut-bautnya yang mengikat dashboard. Samping ada 2 ya, ada 2 baut. Bagian atas juga kita lepas semuanya, dan sebelah kiri kita sisakan 1 supaya tidak lepas semuanya, supaya bisa keangkat dashboardnya. Ini termasuk cara susah ya, nggak tahu kalau teman-teman ada cara yang lebih simpel. Ini adalah cara susah. Nah, kemudian saya lepas yang ini, yang tengahnya, karena ternyata yang pengikat dashboard yang bagian atas tengah dia macet. Jadi kan dia bentuknya adalah
mur yang pakai obeng plus ya, tapi di atas macet, makanya saya harus lepas dari dalam, yaitu dengan melepas panel yang tengah ini. Nah, makanya ini cara susah ya. Sudah kita harus mengangkat dashboardnya sedikit, kemudian kita harus melepas panel yang ada di tengah ini. Sekali lagi, ini adalah cara yang termasuk susah. Barangkali punya teman-teman yang baut-bautnya masih bagus semuanya, tidak ada yang macet, mungkin bisa lebih mudah dari ini caranya. Lepas yang ini, pengikat tombol-tombol AC nya. Kita congkel penutupnya, kemudian kita lepas bautnya. Ada 6 baut ya, atas 2, tengah 2, dan bawah 2. Ini saya sebenarnya sudah bosan sih bongkar-bongkar dashboard. Saya udah berapa kali ya, mungkin lebih dari 3 kali mungkin ya. Yang pertama untuk membenerin kabel-kabelnya, ngerapin kabel. Yang kedua pasang AC, yang ketiga pasang link wiper baru. Nah, sekarang yang kayak ini ya, mungkin udah 3 kali kan, sampai bosan sebenarnya saya. Ini kita bisa melepas kabel soket speedometer yang sebelah kiri dari sini, kan ada 2 kabel soket ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu kita bisa lepas dari bawah, yang cover bawah setir tadi yang kita buka di awal. Nah, yang dari sini untuk melepas kabel soket yang sebelah kiri. Nah, ini biang keroknya ini ya. Ini tuh ada 4 baut. 1, 2, 3. Nah, ini yang kita bisa lepas dari bawah. Nah, sedangkan yang macet itu ya, yang 1 itu. Nah, itu kan kembangannya udah rusak, jadi nggak usah dilepas. Makanya saya harus buka panel tengah ini supaya bisa melepas ketiga baut ini. Sebenarnya 1 baut yang rusak tadi udah cukup, jadi kita tidak perlu melepas panel tengah ini. Nah, ini adalah cara yang susah. Nah, kita lepas 3 bautnya. Dua samping dan 1 tengah dari atas, menggunakan obeng plus yang pendek ya, supaya tidak kena kaca depan. Ini supaya bisa keangkat, ternyata masih kurang, bisa keangkat. Berarti kita perlu lepas lagi baut yang di atasnya, yang sebelah kiri. Jadi semua baut-baut dashboard itu kita lepas semua, kecuali 1 yang kita sisakan, yaitu sebelah kiri. Ini kita sisakan 1 supaya tidak lepas dashboardnya. Dengan begitu kita bisa mengangkat dashboard ke atas dan kita bisa mencabut box speedometernya. Masih susah, masih berat untuk diangkat. Nah, makanya ini kita lepas juga 1 bautnya yang sebelah kiri, kita sisakan 1 yang menempel. Nah, dengan demikian dashboard bisa kita angkat ke atas. Tekan ke atas untuk menghindari tombol hazard.
Jangan lupa kabel-kabelnya dilepas dulu ya, termasuk speedometernya. Nah, baru kita bisa cabut. Sekarang kita bisa lepas kabel speedometernya. Itu ada 2 soket ya, yang ke speedometer, 2 kabel soket dan 1 kabel speedometer. Yang baru seperti ini, kita coba masukkan. Itu ada penguncinya ya. Untuk melepasnya kita tekan pengunci baru kita cabut. Masang juga sama, kita tekan pengunci baru kita masukkan. Nanti plug gitu. Ini yang baru, meskipun original dia plastik semua ya, tapi yang original yang bawaan mobil itu malah terbuat dari plat besi. Yang lebih bagus yang bawaannya. Tapi ya karena itu ya, nanti kalau diputar itu goyang putarannya, jadi dia tidak center ya, itu menyebabkan kabel jarum speedometer itu dia goyang-goyang juga di kecepatan rendah di bawah 20. Tapi kalau di atas 20 sebenarnya normal sih. Nah, kemudian kita masukkan ya kabel speedometer di dashboard. Kita samakan jalurnya dengan yang lama. Ini yang lama, yang baru. Ini udah masuk ya. Ini kita cabut yang di bawah, kita buka bawah 10-nya, kemudian kita cabut. Nah, kalau susah diputar-putar dulu ya supaya pas, diputar sambil ditarik nanti mudah dicabut. Kalau nggak diputar susah nyabutnya, jadi agak diputar-putar sedikit supaya pas, baru kita cabut. Nah, baru kita cabut bisa. Itu ada sealnya, orangnya, kemudian di dalamnya itu ada yang seperti obeng minus ya, dia nanti nyangkol di kabel speedometer. Nanti waktu masukannya harus pas posisinya sesuai dengan arah dari itu, di colokan speedometernya. Ini posisinya ada di transfer case. Nah, kalau udah masuk, kita bisa lepas kabel speedometer yang lama, kita tarik. Dia posisinya ya ini yang lama, dia melewati di atas evaporator ya, di atas blower jalur kabelnya. Ini yang lama, kita lihat masih bisa berputar, tapi dia ujungnya goyang, dia muternya goyang. Sorry nggak kelihatan. Nah ini, sorry nggak begitu kelihatan, dia muternya itu agak goyang sehingga menyebabkan jarum speedometer itu juga tidak stabil ketika kecepatan rendah di bawah 20. Sorry nggak begitu kelihatan ya, gelap. Nah, kita bandingkan yang baru itu kalau kita putar, dia putarannya center ya, dia tidak begitu goyang-goyang seperti yang lama tadi. Kalau sudah, kita masukkan di jalurnya kabel speedometer yang baru, karena yang lama sudah terlepas total. Kita masukkan di bawah sini. Nah, karetnya ada di dalam ya, itu ada karet penguncinya, itu kita taruh di dalam. Nah, kita pas-paskan panjangnya supaya tidak terlalu menonjol dan juga tidak terlalu ke dalam, biar gampang masangnya nanti. Untuk melepas kabel soket juga sama ya, kita ada tekanan, ditekan baru kita cabut. Ini adalah baut penguncinya, kabel speedometer yang di bawah yang ada di transfer case, bautnya seperti ini. Nah, ini masangnya. Posisinya harus kita paskan, kita putar pakai kuku juga bisa.
Posisinya harus pas dengan yang ada di transfer case nya. Kalau sudah pas baru kita masukkan. Tandanya pas tuh kalau bisa masuk full ya, bisa masuk full plug gitu, berarti udah pas. Kita paskan posisinya, terus kita masukkan. Nah ini udah pas berarti. Cuma yang paling susah itu di bagian dashboard tadi ya, kita harus bongkar banyak baut. Kalau di sebelah sini ya lumayan gampang di sini. Lalu kita pasang baut 10-nya, pengunci supaya tidak lepas. Kita kencangkan secukupnya. Nah, berarti yang bagian bawah beres. Jangan lupa jalurnya kita benerin ya. Itu di bawah ada cangkolannya, kita pasang cangkolannya lagi. Ini ada cangkolannya, kita pasang lagi. Nah, bagian bawah beres, sekarang tinggal bagian atas. Nah, saya pasang lagi panel yang ada di tengah. Jangan lupa klip bautnya dipasang lagi kalau ada yang lepas. Ini kita angkat lagi, kemudian kita pasang dulu kabelnya supaya gampang. Kabel speedometernya kita pasang dulu, baru kita masukkan sambil diangkat, dashboardnya diangkat. Kalau sudah plug baru kita pasang kabelnya, kabel soketnya yang sebelah kiri dari lubang sini, sebelah kanan dari bawah. Dari bawahnya udah. Oke, kita cek lampu-lampunya normal semua. Ini kita pasang lagi panel yang ada di tengah. Perhatikan kabel-kabelnya supaya tidak mengganggu di area kaki-kaki penumpang maksudnya ya. Perhatikan lagi karpet-karpetnya. Ya, sudah kita pasang lagi bautnya. Kita pasang semua bautnya yang tadi kita lepas ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Bagian atas tutup lagi. Nah, ini yang agak lama nih, bagian tengah ini. Pasang lagi 3 baut yang tadi kita lepas, samping kanan, samping kiri, dan dari atas satu.
pasang panel di tengah. Jangan lupa ya, ada 6 baut, 2 tengah, 2 atas dan 2 bawah. Nah, seringkali baut-bautnya ini banyak yang hilang ya, karena mobil tua sudah berkali-kali dibongkar. Kalau hilang ya kita cari baut penggantinya, kita lengkapi lagi supaya hasilnya itu benar-benar kuat. 2 atas, 2 bawah dan 2 tengah. Kita pasang lagi penutupnya. Kita pasang switch atau saklar untuk AC. Dan pasang AC sendiri yang kemarin saya lakukan itu emang menantang sekali, emang susah memang ya. Tapi begitu berhasil seperti ini, ada kepuasan yang tidak terkira. Di masalah AC ya sedikit ya kurang lebih tahu lah persoalan AC gara-gara masang sendiri ini. Dari kelistrikan sampai mekanikal, sampai isi freon, isi oli AC. Kita pasang knopnya kembali. Cek, nyala semua, normal. Kita cek untuk pemantik rokoknya yang untuk charger HP normal. Kita pasang lacinya untuk asbaknya. Ada 2 baut di dalam dan di atas. Kita pasang dulu yang bagian atasnya. Dan bagian dalam juga kita pasang. Masak ini butuh kesabaran ya teman-teman, tidak bisa kita cepat-cepatnya. Kalau cepat-cepat nanti banyak yang kelupaan, banyak yang hilang bautnya, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Terakhir kita pasang audio tape-nya. Kita cek normal. Kencangkan yang kabel antena tadi. Cek lagi dan normal. Kita pasang setirnya. Oh ya, jangan lupa tadi itu ada di box speedometer ada 2 baut, 2 atas dan 2 bawah, ini tidak saya videokan. Pasang setirnya, paskan tengah.
pasang klaksonnya. Udah tes mesin. Kita tes, sorry ya teman-teman, ini malam-malam. Yang penting jarum speedometer bisa bergerak ke atas, udah normal di bawah 20. Kita lihat.